Dimanapun kami berada, senantiasa Kau ada, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang amat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau amat baik, Kau luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Hamba minta karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Otoritas wibawa ilahi ada atas hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa, Roh Kudus Kau bicara, bukan hanya kepada hamba, tetapi menjamah, menyentuh pribadi lepas pribadi siapapun yang bergabung di acara ini. Kau yang memberkati tiap jaringan, tiap perangkat internet, elektronik yang kami gunakan supaya apapun yang mengganggu pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus tutup bungkus kami semua, keluarga kami, terutama saat hamba-Mu ini memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berjaga di mulut bibir hamba, setiap perkataan keluar atas kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hamba Engkau sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Hamba bergantung penuh kepadamu, Roh Kudus. Roh Kudus bicara, Roh Kudus Engkau juga menginsapkan, Roh Kudus Engkau juga yang menghibur setiap orang, dan hamba berpercaya saat ini, saat firman-Mu diberitakan. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman, dan hamba berdoa yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar. Roh Kudus Engkau yang menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, ada Parulian si Hotang ya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara membangunkan Fajar ya pagi ini, ya luar biasa. Oke. Oh, ada Parulian, ada Nisitong, ada Tigan Boru, ada juga yang lainnya, Pelika, ada manajemen Purba. Semuanya selamat pagi, selamat datang di acara membangunkan Fajar. Saudara, saat ini saya akan memberi judul tentang, ya, ini kisah Deborah. Saudara mungkin sudah sering mendengar tentang Deborah ya saudara. Pemimpin perempuan yang ada di Perjanjian Lama khususnya, yang banyak menginspirasi kaum perempuan. Bahwasanya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dalam pemberitaan Injilnya yang luar biasa. Baik saudara, saya memberi judul ketika perempuan berdiri, langit bergetar. Wah, ini mah mantap ya judulnya. Judulnya ini buat yang denger. Ya saya berharap ini saya tahu ini bukan hanya untuk perempuan tentunya. Walau yang dibahas perempuan, saya memberi judul Saat Perempuan Berdiri, Langit Bergerak. Baik saudara, siapkan Alkitab saudara, kita deklarasikan, aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, yang menuntun hidupku, memberiku kemenangan, melangkah dari kemenangan menuju kemenangan, diberkati menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Shalom, ada Oscar, ada Pendeta Lexi Manahi. Ya, baik saudara, kita akan baca kebenaran firman Allah. Ya, saya suka sekali memulainya berresponsoria. Saya percaya setiap firman yang keluar tidak pernah sia-sia. Kita akan bahas dari dalam keluar, bukan luar ke dalam ya, saudara. Jadi saya suka membaca ayat dulu, bahkan kalau di gereja saya akan memulainya membaca bersama-sama, nggak mau saya sendiri. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dan bukan hanya firman Allah, tetapi keimanan kita, kepercayaan kita, kegigihan kita, membuat Roh Kudus menyala di dalam kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Dan setiap firman itu firman yang hidup, yang akan mengubah kita. Hanya firman yang hidup, bukan seputar kata-kata, saudara. Tapi di situ ada ruah, ada roh yang akan menghidupkan kita. Aku percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita baca dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Mungkin setiap ayat saudara akan saya kupas ya. Saya sangat percaya kuasa dari firman, saudara, dan dasarnya harus firman Alkitab. Kalau Anda ingin tajam, bukan dari luar dibawa ke firman, tapi firman dari dalam dibawa keluar. Karena firman yang bisa menghidupkan ya, saudara ya. Dan
Mari kita baca dari Hakim-Hakim 4, saudara. Mungkin jarang ya saudara ya, tapi kalau mau bicara tentang Deborah, dia adalah hakim ya, hakim pertama perempuan ya. Saya yakin perempuan-perempuan hebat di dalam Kristus zaman sekarang sudah banyak jadi hakim, jadi pemimpin ya. Baik, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24, Deborah dan Barak. Saya akan satu-satu kupas saudara ya, karena ada kebenaran yang sangat-sangat luar biasa di dalamnya, saya percaya. Setelah setelah ini ya, setelah Ehud ya meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi, saudara, saya akan kupas pelan-pelan. Jadi, bangsa Israel kembali jatuh ke dalam dosa setelah pemimpin yang sebelumnya bernama Ehud meninggal. Ketidaktaatan umat Tuhan ini seringkali berulang karena tidak ada pemimpin rohani yang membimbing. Kita masuk ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Hajor itu panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoim. Wow, ya. Di sini, saudara, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Jadi, Tuhan menyerahkan Israel kepada musuh. Ya, ayat 2 ini bicara bagaimana Tuhan menyerahkan Israel kepada musuhnya. Karena apa? Karena dosa. Jadi penghakiman Allah hadir. Selalu ada konsekuensi. Jangan mempermainkan kasih Allah. Karena kasih dan keadilannya ditegakkan bersama. Selalu ada konsekuensi dosa. Mungkin Anda tetap diampuni. Tapi konsekuensi dosa Anda harus bertanggung jawab. Karena Allah kita Allah yang disiplin. Allah yang mendidik kita, yang mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Nah, tetapi orang Israel tetap ada dalam rencana penebusan. Itulah besarnya kasih Allah dan tingginya keadilan Allah. Kita masuk ke ayat 3, saudara. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ya, kasihan sekali saudara. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena Sisera, panglima dari musuh Israel yang bernama panglimanya itu Sisera, ini panglimanya Raja Kanaan. Jadi wow, sangat ditakuti. Dia mempunyai 900 kereta besi. Jadi dulu itu kereta besi sangat bermanfaat ya. Bayangkan ada 900 untuk berperang. Ini penderitaan yang membuat bangsa Israel kembali mencari pertolongan Tuhan. Nah, kalau kayak gini nih, sering banget ya kalau udah di titik buntu baru ingat Tuhan ya, saudara. Tapi mending daripada nggak ingat Tuhan sama sekali, terus saja ngambek sama Tuhan, terus saja makin jauh. Nah, itu parah itu saudara ya. Jadi penderitaan kadang Tuhan izinkan karena memang saudara, penderitaan itu bisa menjadi sarana Allah untuk membawa kita kembali, membawa umatnya kembali kepadanya. Yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat disiplin, Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan, saudara. Kita baca pada ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot. Jadi dia punya suami namanya Lapidot. Ini Deborah luar biasa. Memerintah sebagai hakim atas Israel. Israel patriarki, tapi pemimpinnya hakim di sini perempuan. Artinya Tuhan gak pernah bedain laki-laki dan perempuan loh. Kepemimpinan Deborah itu datang dari otoritas Allah sendiri. Tuhan memakai seorang perempuan. Ini di perjanjian lama loh, bukan di perjanjian baru. Dan Deborah adalah pemimpin. Dulu belum ada raja, yang ada hakim. Nah, Allah dapat memanggil siapapun dan memperlengkapi siapa saja, termasuk perempuan. Padahal pada saat itu, pada budaya itu, konteks zaman itu perempuan kelas 2 ya. Oke, ini ada Kapten Jayus. Tuhan memberkati Kapten ya. Juga saya sapa ada Syarif. Yesus yang kamu tuh, ya Yesus adalah Tuhan ya. Saya berharap kamu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan ya.
Ya, oke. Paulus itu utusan Tuhan yang luar biasa, rasul ya, yang menyampaikan kabar Injil. Awalnya dia menyesak orang Kristen, sangat membenci orang Kristen ya. Dan Tuhan counter dia, menjumpai dia secara pribadi dan dia menjadi pribadi yang luar biasa, saudara ya. Saya berdoa siapapun Anda yang bersembunyi di balik nama gunung persinggahan, Tuhan mengasihimu dan saya berdoa kamu merasakan Tuhan saat ini hadir, menjamah engkau, menyentuh, ya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan Anda yang bergabung di sini, ya. Yesus adalah Tuhan. Ya, terima kasih Syarif. Saya percaya kau akan bertemu pribadi itu ketika kau merendahkan hatimu dan lepas dari semua kepahitan hatimu dan dugaanmu yang salah tentang orang Kristen, ya. Ya, Paulus sudah jadi utusan Tuhan sejak dia bertemu di jalan Damaskus ya. Dia jadi buta awalnya karena dia menyesak orang Kristen. Nah, sama siapapun Anda yang saat ini mengolok-olok orang Kristen, mengolok-olok Yesus, kami mengasihimu, kami berdoa. Kau juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kau terpilih ya. Bapak ibunya tidak jelas. Oh, sangat jelas. Anda mungkin tidak membaca Alkitab dengan jelas ya. RD Rizky, Tuhan Yesus memberkatimu. Baik. Kita ya bukan mengolok atau apapun ya, kami mengasihi Anda ya. Saya ingatkan jangan pernah menghina Yesus atau siapapun di sini. Kalau Anda tidak suka, Anda boleh keluar baik-baik. Ini bagi siapapun, baik orang Kristen, Katolik, non-Kristen, saya welcome ya, karena Injil diberitakan untuk semua dan Injil adalah kabar sukacita anugerah Allah yang dinyatakan. Wah, ini kalau saya khotbah, saya selalu harus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya selalu bangga. Yesus adalah Tuhan, itulah kebenarannya. Dia adalah juru selamat dunia ini. Anda suka atau tidak suka, itu kebenarannya. Dan kami mengasihi Anda, tetapi selalu ada konsekuensi untuk olok-olok Anda, bukan dari kami, tapi dari Tuhan. Tapi kami berdoa, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, ya betul ini ditonton oleh lintas agama karena itu Anda menerapkan toleransi. Kalau Anda tidak suka, Anda boleh keluar. Karena di sini tidak ada menghina agama siapapun. Tapi Anda jangan memulai menghina karena saya tidak membuka forum tentang siapa Yesus karena Yesus sudah jelas dia adalah Tuhan dan juru selamat. Dan saya bangga selalu bangga untuk memberitakan Injil kebenarannya. Saat ini topiknya adalah saat perempuan berdiri langit bergetar. Ini soal Deborah ya dari Alkitab dari Hakim-Hakim 4 ya saudara. Tapi saya selalu tetap punya waktu untuk menyuarakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berharap dan berdoa Anda juga mengalami perjumpaan pribadi Anda yang non-Kristen yang belum percaya Yesus. Anda bukan kebetulan bergabung di acara ini. Baik saudara, kita lanjut lagi ayatnya ya. Ayat 4 ya, tadi saya sudah bilang bahwa perempuan juga dapat dipanggil dan itu terbukti dari Deborah. Allah memanggil siapapun. Allah bukan memanggil yang mampu atau berkelas, tetapi yang mau. Karena Allah yang akan memampukan orang yang dia panggil dan dia utus. Nah, luar biasa Tuhan kita. Dia memperlengkapi siapa saja. Kemauan Anda sudah mendahului kemauan dan ketaatan Anda akan mendahului kemampuan Anda karena Tuhan yang akan memperlengkapi kita dan kalau Tuhan yang memperlengkapi tidak tanggung-tanggung saudara ya. Deborah ini menunjukkan Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Siapapun bisa menjadi pemimpin yang Tuhan lihat bukan gender, yang Tuhan lihat ketaatan, yang Tuhan lihat iman Anda, yang Tuhan lihat kepercayaan, kegigihan iman Anda. Oke, kita masuk ke ayat 5. Saya bahas terus saudara. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah ini ya, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan bawalah 10.000 orang Babni Naftali dan Bani Jebulon bersama engkau. Ya, tadi ayat 5 saya jelaskan, dia biasa duduk di bawah pohon kurma. Jadi Deborah ini memimpin sama seperti seorang ibu membimbing anak-anaknya. Dia memberi nasihat yang
di tempat biasa yang sangat semua orang tahu. Ya, sama seperti saya punya tempat tertentu untuk mendidik anak-anak saya, membimbing dan mengayomi mereka. Mereka sudah tahu tempat saya di mana, ya di meja ini. Mereka akan datang dan saya memberi nasihat di sini. Kadang saya yang datang ke meja mereka. Dan ini menunjukkan kepemimpinan rohani itu dilandasi oleh hikmat, kepercayaan, dan integritas. Bila kita membaca dari ayat 6 sampai 7 ya, tadi sudah ayat 6. Kita masuk ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ini musuhnya Israel, panglimanya Sisera yang akan diserahkan Tuhan. Jadi Tuhan sudah, Deborah tuh memanggil Barak dan dia menyampaikan perintah Tuhan yang dia dapat tentang berperang melawan Sisera ya. Karena Tuhan punya rencana dan pemimpinnya Barak yang akan dipakainya. Pemimpin rohani di sini kita melihat bahwasanya bertugas menyampaikan kehendak Allah dan mendorong umat Allah untuk taat. Saudara, tugas pemimpin umat Tuhan menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan keinginannya, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi semata-mata hanya menyampaikan kehendak Allah dengan penuh integritas dan bertanggung jawab. Saudara, bila kita membaca dari ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak ikut maju. Barak ragu, padahal dia laki-laki, Deborah perempuan. Dan dia butuh kehadiran Deborah. Ini membuktikan laki-laki perempuan bisa ragu, saudara. Bukan hanya keputusan itu bisa dibuat oleh seorang laki-laki. Karena Tuhan tidak melihat gender. Deborah sangat mempengaruhi Barak dan Barak sangat percaya pada Deborah. Ini tanda iman, saudara. Saat seseorang diberi otoritas, itu tidak lihat gendernya. Saat orang diberi kepercayaan, saat orang benar-benar penuh integritas, wibawa sebagai pemimpin, dia akan dipercaya tanpa dilihat gendernya. Seperti Barak, seorang pemimpin, tapi dia sangat bergantung pada Deborah karena dia tahu urapan pada Deborah, wibawa ilahi pada Deborah yang dipilih Allah. Walaupun ada keraguan kita, saudara, ini tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Allah memakai setiap orang, bahkan Allah dapat memakai orang lemah dengan caranya yang besar dan luar biasa. Bila kita masuk ke ayat 9, saudara, kata Deborah, baik, aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan di dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Jadi Barak yang ragu ini, saudara, akhirnya diyakinkan oleh Deborah. Tapi ada konsekuensi untuk keraguan walaupun itu tidak menggagalkan rencana Allah. Bila kita melihat di ayat 9. Deborah setuju, tetapi dia menubuatkan bahwa kehormatan kemenangan tidak akan menjadi milik Barak, menjadi miliknya sebagai seorang perempuan. Wow, ya. Ada harga dari keraguan Anda yang tidak sungguh-sungguh. Ada harga dari ketidakpercayaan. Tetapi Allah tetap bisa memakai situasi apapun untuk kemuliaan namanya. Kemenangan kita berasal dari Tuhan. Manusia, kita semua hanya alat. Allah menegakkan keadilannya meski caranya tidak terduga. Selalu keadilannya ada, walau caranya tidak terduga. Luar biasa Tuhan kita. Saya sangat bangga punya Tuhan yang luar biasa seperti Allah kita ini ya, saudara. Kita masuk ke ayat 10 sampai ayat 13 saya baca. Barak mengerahkan suku Jebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah berpindah-pindah sampai ke pohon Tarbantin di Jaananam yang dekat Kedes. Ayat 12, saudara. Ketika Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, ia mengerahkan semua keretanya sebanyak 900 kereta besi dan seluruh tentara yang bersamanya dari Haroset Hagoim ke Wadi Kison. Saudara. Jadi ada persiapan perang.
Barak, Deborah, dan Sisera masing-masing menghimpun pasukannya, membuat persiapan. Persiapan itu sangat penting. Jangan pernah bergerak, jangan pernah membuat keputusan, jangan pernah berperang sebelum persiapan. Semua itu bicara persiapan, persiapan, persiapan. Jadi perang ini adalah pertempuran iman. Kalau kita bawa ke segi spiritual dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Tuhan itu bekerja di tengah sejarah umatnya untuk menunjukkan kuasanya, saudara. Bila kita membaca ayat 14, saya bacakan sampai 16. Kata Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu? Lalu Barak turun dari Gunung Tabor, diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balokan Sisera, serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak seorang pun luput. Saudara, luar biasa firman ini, saudara. Dari sini kita melihat bagaimana Deborah memerintahkan Barak menyerang dan Tuhan mengacaukan Sisera dan pasukannya. Mereka kalah total. Tuhan bertindak secara ajaib untuk memberi kemenangan kepada umatnya. Kemenangan sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. No, 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 no. Atau teknologi. Percayalah saudara, kemenangan selalu berasal dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, pengalaman kita, kecanggihan alat kita. Bahkan tanpa itu, kalau Tuhan ingin memberi kemenangan, dia bisa melakukannya pada orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Saya baca dari ayat 17 sampai ayat 21. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael. Ya, kemah Yael ini seorang perempuan juga, saudara, istri Heber, orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin, Raja Hajor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, singgahlah, tuanku. Jadi dikatakan Yael keluar menemui dan berkata, singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut. Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ayat 19, saudara. Ia berkata kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum, dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan jika ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Jawablah, tidak ada. Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Wow, ini luar biasa ayatnya, sangat powerful ya saudara ya. Di mana Sisera lari, tapi lari ke tempat yang salah. Dia lari ke kemah seorang perempuan yang bernama Yael. Dan dengan cara yang cerdik, dengan cara yang tidak pernah terduga, Yael bisa membunuh seorang panglima yang sangat ditakuti. Seorang perempuan membunuh dengan sangat lembut, dengan sangat anggun, dengan sangat elegan. Panglima yang ditakuti, bahkan laki-laki Barak takut, tapi kalah di tangan seorang perempuan. Makanya hati-hati laki-laki, saudara. Sehebat apapun Anda, wow. Kalau Anda jatuh pada perempuan yang sangat licik ya, bukan licik di sini, sangat cerdik, Anda bisa kalah. Ya, kelembutan seorang perempuan bisa menaklukkan seorang laki-laki, sehebat apapun. Jadi, dia lari ke kemahnya Yael, dan Yael membunuhnya. Yael ini perempuan. Dengan cara apa? Dia punya waktu yang tepat dan cara yang tepat. Nggak perlu capek-capek, saudara. Dia memaku pelipisnya saat tidur. Nah, hati-hati. Dia tahu membaca kelemahan, ya. Seorang perempuan, bukan orang Israel lagi.
bisa dipakai Tuhan. Coba bayangkan nih kalau perempuannya perempuan bangsawan, putri raja, mungkin wah luar biasa. Tapi pada zaman itu kan belum ada raja gitu ya, saudara. Ini bisa dipakai Tuhan, siapapun kita, saudara, apapun latar belakang Anda, apapun gender Anda bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatnya. Di sini Yael menggenapi nubuat Deborah. Allah memakai siapa saja untuk rencananya, termasuk mereka yang tidak terduga. Kita nggak pernah duga ini ya, anak ini ya, kok bisa deh ya. Nah, seperti itu, saudara. Makanya jangan pernah cepat-cepat ngeremehin orang, ngata-ngatain orang, jebak-jebak orang. Anda nggak tahu. Suatu saat dia jadi apa, nanti Anda gigit jari malu. Kalau dia powerful dan berpengaruh, dinding selalu berbicara. Apa yang Anda sampaikan, yang suka meremeh-remehkan orang itu akan nyampe kepada dia, ya. Ya, saya sapa juga yang baru bergabung di TikTok. Ada Andi Jo, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, Yesus adalah Tuhan, ya. Dia datang ke dunia ini jadi manusia, jadi utusan surga untuk jadi manusia 100% berbarangan dengan kuasanya 100% Allah, 100% manusia. Ya, kalau Anda katakan Anda mengenal Allah, ya, pasti Anda mengenal Yesus karena mereka Tritunggal yang Esa, ya. Baik, kita akan baca, saudara, dari ayat 22 sampai 24. Saya selesaikan, saudara. Ya, di sini dikatakan pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Wow, Yael keluar, udah mati si Siseranya. Orang-orang besar yang cari Sisera, matinya di tangan perempuan, saudara. Wow, luar biasa powerful ya. Dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu Barak masuk ke dalam dan tampaklah Sisera mati terletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras, menekan Yabin itu Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dari sini Barak tiba, Siseranya udah mati, musuh yang besarnya udah mati, tangan perempuan lagi. Di sini ada dua perempuan yang luar biasa Tuhan sedang tunjukkan. Tuhan pakai luar biasa yang nggak diduga-duga. Deborah sebagai hakim dan Yael hanya sebenarnya perempuan biasa, tetapi di tangan Tuhan luar biasa, saudara. Kemenangan umat Israel ini total, ya. Musuh mereka dihancurkan sepenuhnya bahkan sebelum berperang, saudara. Saat umat Tuhan taat, saat kita punya ketaatan itu mendahului kemampuan kita, mendahului mujizat, saudara. Dan kita bertindak sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Percayalah, kuasa Tuhan dinyatakan sepenuhnya, ya saudara. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Jadi dari ayat Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24 ini, kita bisa menyimpulkan Tuhan adalah hakim dan penolong umatnya yang tidak membiarkan umatnya terus dalam penindasan. Ketika umatnya berseru, Tuhan mendengar. Percayalah, doamu itu Tuhan selalu dengar walaupun belum dijawab. Itu hanya menunggu waktunya Tuhan, seperti membalikkan telapak tangan. Jangan menyerah. Kita belajar dari Deborah perempuan dan juga Yael perempuan menunjukkan bahwa Allah bisa memakai perempuan atau memakai kaum yang dianggap lemah nomor dua secara luar biasa dalam hal yang sangat spektakuler seperti Deborah dan Yael dalam hal sejarah penyelamatan. Ini menekankan bahwa kepemimpinan dan keberanian bukan milik satu gender, bukan hanya milik laki-laki, ini milik semua, baik laki-laki, baik perempuan. Ya. Kemenangan sejati kita tidak bergantung pada kekuatan manusia. Jangan andalkan kereta kudamu walaupun itu butuh. Jangan andalkan semuanya, andalkan Tuhan, andalkan. Sekalipun semuanya canggih sekarang dengan AI, tetap andalkan Tuhan, minta campur tangan Roh Kudus. Bahkan memang Roh Kudus bisa bicara juga lewat AI atau apapun. Saya selalu beriman saat itu. Karena saya jarang mendengar audible gitu ya saudara. Jadi perlu kita tahu Allah itu sering bekerja tidak terduga, saudara, untuk menunjukkan bahwa kuasanya itu dan kehormatan adalah miliknya, hanya miliknya semata. Saudara, saya mau menjelaskan latar belakang hakim-hakim, ya. Ini hakim-hakim, kitab hakim-hakim itu mencatat, saudara ya, kitab hakim-hakim ini mencatat masa transisi antara kematian Yosua dan berdirinya kerajaan Israel. Jadi ini adalah masa krisis identitas, makanya nggak ada raja dan adanya hakim.
Ini krisis identitas dan dituntut ketaatan. Dan ini ada pola yang berulang. Ada dosa, ada penindasan, ada seruan, ada pembebasan oleh hakim, lalu ada damai yang tercipta, dan kembali lagi berdosa. Demikianlah. Jadi hakim-hakim 4 ini mencerminkan siklus secara utuh. Kalau kita melihat dari konteks politik dari hakim-hakim 4, Israel pada saat itu tanpa raja. Jadi belum ada raja, belum ada pemimpin yang tetap. Ini terjadi setelah kematian Yosua dan Ehud yang sangat dihormati wibawanya. Israel tidak punya struktur pemerintahan pusat, ya. Tiap suku hidupnya terpisah. Ada ancaman dari luar, ancamannya yaitu Yabin, Raja Kanaan, dari Hajor Utara. Dia menguasai Israel melalui penindasan militer, karena dia dibantu oleh panglima tentaranya Sisera, yang punya 900 kereta besi. Ini artinya mereka adik kuasa, ya, punya kekuatan militer yang superior, ya. Selamat pagi nih saya mau. Ya. Hakim-hakim ini sebagai pemimpin lokal karismatik, saudara, bukan raja. Jadi pemimpin lokal yang karismatik. Mereka diangkat Tuhan itu untuk memimpin tujuannya, memimpin dan menyelamatkan Israel dari musuh. Bila kita lihat dari segi konteks ekonomi, ekonomi pada zaman itu, ekonominya agraris, ya, pertanian, dan ini lokal, jadi tidak ada import mengimport, ya. Sangat bergantung Israel itu pada pertanian dan ternaknya. Jadi penindasan ini menyebabkan hasil panennya dirampas dan distribusinya terganggu. Lalu kita bisa melihat pendudukan musuh ini membuat ekonomi Israel tertindas. Dominasi Yabin, kemungkinan besar pajak dan hasil panen itu dipaksa diserahkan ke Hajor, pusat kekuasaan Kanaan. Kemudian ketergantungan pada sumber daya lokal. Israel tidak punya kekuatan militer atau teknologi seperti kereta besi pada zaman konteks Deborah, ya, hakim-hakim. Mereka bergantungnya pada apa? Pada tanah, pada hasil bumi. Lalu kita masuk ke konteks sosial budaya, ya, masyarakat patriarkal ini lelaki pegang peran utama. Makanya di sini kayak Tuhan itu memutarbalikkan, padahal secara konteks budaya laki-laki lah pemegang pertama. Dia punya peranan utama dalam masyarakat. Tapi tampilnya Deborah ini menunjukkan Deborah atau eh, siapapun bisa menjadi pemimpin, ya, menjadi hakim. Deborah hakim yang luar biasa, sangat kontras dengan keadaan norma pada saat itu, budaya saat itu. Kemudian kita melihat ada kehidupan suku-suku yang terpisah. Tidak ada ikatan, ya, nasional yang kuat. Hubungan antara suku bisa renggang. Barak ini berasal dari suku Naftali, ya. Deborah dari suku Efraim. Jadi pada saat konteks budaya zaman ini, peran perempuan biasanya nggak akan pernah tampil dalam peran politik dan militer. Tetapi di sini ada dua perempuan hebat yang sangat berpengaruh untuk keselamatan Israel, Deborah dan Yael. Ini memperlihatkan ada intervensi ilahi yang bisa membalikkan struktur sosial tradisional. Ya, jadi saya akan cerita satu-satu latar belakang tokoh-tokoh yang dibacakan di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24 ini. Pertama, Ehud. Siapakah Ehud? Dia adalah hakim sebelum Deborah. Kita bisa lihat kisahnya di Hakim 3. Dia dari suku Benyamin, kalau Deborah dari suku Efraim, ya. Dari anak-anak Rahel sebenarnya ini. Dia membunuh Eglon. Eglon siapa? Raja Moab. Ini dia punya strategi yang sangat licik. Tetapi setelah kematiannya, Israel jadi kembali berbuat jahat karena kehilangan figur pemimpin. Jadi simbol kepemimpinan Ehud itu pembebas yang kuat, namun sistemnya tidak berkelanjutan. Siapa Deborah? Kita akan bahas Deborah. Inilah satu-satunya hakim perempuan. Perempuan pertama sebagai hakim dan yang terakhir. Saya percaya di era zaman sekarang akan banyak yang muncul Deborah-Deborah yang luar biasa Tuhan pakai di marketplace, di mana saja. Dia Nabia, dia istri Lapidot. Ia berperan ganda, spiritual dan sosial. Dia tahu juga perannya sebagai seorang perempuan. Jadi sangat bijak. Jadi secara dia memimpin itu hanya berdasarkan secara moral dan spiritual. Dia memberi keputusan, biasanya dia duduk di bawah pohon kurma. Wow, enak memang duduk di pohon kurma, saudara, ya. Di pegunungan Efraim, saudara. Jadi Deborah sebenarnya artinya lebah. Nah, apa sih maksudnya? Ini simbol ketekunan.
keberanian, kepemimpinan. Memang dari namanya dia sudah uh, punya ketekunan, punya kepemimpinan, punya keberanian. Dia menubuatkan, Deborah mau menubuatkan, memotivasi, dia mendampingi Barak dalam pertempuran. Ini adalah kepemimpinan kolaboratif yang sedang Deborah terapkan dalam kepemimpinannya. Ini luar biasa. Mari kita bahas siapa itu Barak. Barak itu dia asalnya suku Naftali, dia tinggal di Kedes, dia dikenal sebagai prajurit ya saudara, yang kuat, tetapi perlu keyakinan. Orangnya ragu-ragu, dia sebenarnya kuat, tapi suka ragu-ragu, nggak seperti Deborah. Mungkin Deborah secara fisik karena perempuan tidak sekuat Barak, tetapi dia punya iman yang teguh, dia punya otoritas wibawa ilahi yang membuat dia yakin untuk keputusannya, saudara. Jadi kalau Barak sendiri ini artinya kilat ya. Artinya juga di dalam Barak ada gambaran potensi dan kekuatan yang besar. Walaupun dalam cerita dia terlihat punya keraguan ya. Peran si Barak ini penting, tetapi bukan dia tokoh utamanya secara spiritual. Kita belajar dari Yabin. Yabin ini Raja Kanaan. Dia memerintah dari Hajor. Dan arti namanya dinasti. Karena Yosua pernah membakar Hajor di Yosua 11, tapi kota itu dibangkitkan kembali. Ini melambangkan kekuasaan kafir yang menindas umat Tuhan. Siapa itu Sisera? Dia adalah panglima perang Yabin ya, punya dia pasukan yang kuat dengan 900 kereta besi ya. Dan kekuatan manusiawinya itu luar biasa. Tapi dia dibunuh oleh seorang perempuan biasa yang bernama Yael, bahkan perempuan asing bukan Israel, karena dia istri Heber orang Keni. Dan anehnya dia mati bukan di medan perang, tidak terhormat saudara, matinya di dalam tenda dan saat tidur. Wow, luar biasa ya. Nah, kita bicara Yael. Yael itu siapa? Istri Heber, orang Keni. Dia sukunya non-Israel, tetapi dia bersekutu dengan Israel. Ini artinya Tuhan bisa pakai. Tadi kalau Deborah orang Israel dipakai Tuhan sebagai hakim perempuan pertama. Tetapi Yael non-Israel itu juga Tuhan pakai. Wow, ini luar biasa ya. Jadi Yael ini membunuh Sisera dengan palu dan patok kemah, senjata domestik perempuan ya. Tindakan profetik, dia melakukan tindakan profetik membalikkan kekuasaan militer dengan keberanian rumah tangga. Jadi gambaran bahwa Allah memakai siapa saja untuk menyelesaikan rencananya. Ada penekanan teologis yang harus saya paparkan di sini, saudara, bahwasanya Allah kita tetap setia. Sekali lagi, Allah kita tetap setia meski kita umatnya tidak setia. Saudara, saya juga mau katakan, pemimpin perempuan, siapapun Anda, gender Anda dapat menjadi alat Tuhan yang sah, yang kuat. Karena kemenangan itu bukan soal kekuatan kita, tapi ketaatan kita pada rencana Allah. Kemenangan bukan soal kekuatan, tetapi ketaatan kepada Allah. Karena orang asing, bahkan seorang perempuan yang nggak dianggap namanya Yael, dan juga perempuan hakim namanya Deborah dapat menjadi pahlawan. Kenapa? Karena mereka mau dipakai Tuhan. Tuhan mencari yang mau, minta hikmat. Tuhan aku mau, ini aku, utus aku. Aku minta hikmat, aku minta otoritas, perlindungan, dan wibawa ilahi. Wow, itu hal sederhana tapi pernah minta nggak? Ya, jadi kereta besi dan kekuatan duniawi, hal-hal yang apapun kecanggihan zaman nggak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Ya, kita bila membahas Deborah, ini model kepemimpinan perempuan dalam Alkitab. Ya, Deborah itu hakim dan nabiah. Deborah itu satu-satunya hakim perempuan dalam kitab Hakim-Hakim dan juga satu dari sedikit nabi perempuan dalam Alkitab. Jadi ini bicara soal jumlah saja, saudara ya. Dia memimpin secara spiritual, ya, secara spiritual, yaitu sebagai nabi ya, dan hukum ya, untuk memutuskan perkara dan strategis untuk memimpin perang. Posisi Deborah bukan karena tidak ada laki-laki, karena di situ ada laki-laki. Jadi nggak benar juga perempuan dipilih karena nggak ada laki-laki. Ada laki-laki atau tidak ada laki-laki, perempuan terpilih tanpa dibedakan, saudara. Karena otoritas wibawa ilahi dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, saudara ini pada zaman itu Deborah satu-satunya hakim ya. Dia punya posisi karena Allah yang memilih dan mempercayakan kepemimpinan. Anda mau dipilih, Anda dianggap lemah, Anda dianggap bukan siapa-siapa. Selama Anda mau, Tuhan akan memampukan. By the way, saya minum dulu ya.
Oke, saudara. Ya, jadi Deborah ini tampil di tengah budaya patriarkial. Zaman itu sangat patriarkal dan kepemimpinan perempuan hampir tak lazim. Jadi faktanya saudara, Deborah diakui oleh seluruh Israel. Ini membuktikan bahwa otoritas Allah bersumber dari Allah, bukan sistem manusia. Saya ulangi, otoritas itu sumbernya dari Allah, bukan sistem manusia. Mau sistem patriarkil melarang perempuan, saudara, kalau Allah yang memilih, tidak ada yang bisa menurunkan, ya saudara. Dan Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Itu terbukti, Deborah dia pilih, bukan karena nggak ada laki-laki, tetapi itu adalah anugerah, saudara ya. Allah tidak membedakan jenis kelamin untuk panggilannya. Panggilannya berdasarkan ketaatan, bukan gender. Saya ulang, panggilan Tuhan berdasarkan ketaatan, bukan gender. Deborah tidak mencari posisi, tapi dia setia dalam tugas. Dan dia dipakai Allah luar biasa. Allah juga memakai Yael, bahkan bukan orang Israel. Bahkan seorang perempuan sederhana, perempuan biasa, tapi dia membunuh jenderal yang ditakuti. Wow, seorang jenderal mati di tangan perempuan biasa, saudara. Kalau Tuhan mau pakai dia, nggak tanggung-tanggung dia bisa pakai siapapun. Makanya jangan sombong dan jangan suka meremeh-remehkan orang. Saudara. Hanya aku yang boleh jadi pemimpin. Keturunanku, anak-anakku yang lain gak boleh. Apalagi perempuan. Hanya aku yang boleh menentukan siapa yang bisa jadi pendeta, siapa yang tidak bisa. Hierarki, hierarki. Oh, ini ciri manusia sombong yang akan jatuh. Panggilan Tuhan lebih tinggi dari hierarki-hierarki sistem. Apalagi yang sudah kehilangan hati nurani. Saya ingatkan, jangan sombong kamu sebagai pemimpin menganggap, oh, sudah banyak orang di gerejaku. Aku yang menentukan. Hah, ini aku suka. Oh, yang ini aku tidak suka. Oh, akan ku pakai sistem hierarki, hierarki. Wah, memalukan. Berarti itu menunjukkan Anda bukanlah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Luar biasa nanti ya. Ada waktunya Anda bergeser. Semua akan berubah, kawan. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jangan sombong. Kalaupun kita saat ini punya dinasti yang sangat besar dan merasa, hahaha, aku sudah di puncak, akulah yang menentukan. Oh, Anda hanya menunggu waktu. Tapi aku berdoa, Anda yang mulai sombong rohani dan menganggap Anda yang bisa memutuskan seseorang boleh berkhotbah atau tidak, boleh ini itu. Wah, Anda sudah masuk dalam ranah kesombongan rohani. Dan bila Anda punya gereja-gereja seperti ini gereja yang calon-calonnya nanti tidak akan bertumbuh, saudara ya. Tidak, kita berdoa supaya semuanya mendengar firman ini dan Anda tahu Allah tidak pernah membedakan jenis kelamin untuk panggilan. Panggilan itu berdasarkan ketaatan, bukan gender, bukan lamanya waktu Anda bergabung di gereja tertentu, tidak. Kalau Anda gereja bergereja, ya pelan-pelan saja tinggalkan. Itu artinya Tuhan tidak memanggil Anda ke situ. Tetap doakan gereja itu, doakan pemimpinnya ya. Jadi, saudara, kesiapan dan ketaatan bukan jenis kelamin yang Tuhan lihat, tetapi kesiapan dan ketaatan. Anda tidak, Tuhan tidak cari yang harus perfect, sempurna, laki-laki, hanya itu. Tidak. Dia mencari yang taat, yang gigih, yang percaya. Ketaatan Anda, kemauan Anda, mendahului kemampuan Anda, mendahului mujizat, saudara. Kita lihat kesetaraan juga dalam pelayanan antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Bila kita membaca dari Galatia 3:28 ditekankan dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Bahkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, tidak pernah dibedakan, hanya anak laki-laki. Makanya ini orang-orang Batak ya, saya pernah tahu rasanya tidak dianggap karena anak perempuan ya saudara ya, tapi dimanfaat-manfaatin ya, termasuk orang tua saya yang sudah saya lepas pengampunan saudara. Saya ingatkan Anda, jangan pernah memanjakan anak laki-laki Anda, bahkan Anda mengorbankan perasaan anak perempuan. Di hadapan Tuhan, anak laki-laki, anak perempuan sama berharganya, bisa dipakai Tuhan. Jangan Anda juga pusing, anakku 3 semua perempuan, pusing Anda. Bersyukurlah, nanti Anda dapat anak laki-laki, bukankah
Ketika Anda menikahkan anak Anda, baik perempuan atau laki-laki, itu kan jadi anak Anda. Karena dalam Tuhan nggak ada perceraian, ya. Ini saya baca-baca dulu ya nih. Ada Ibu Purnama, ya ada Hasan, Shalom, ada Pendeta, para Mike, semuanya Tuhan berkati ya, amin ya. Oke ya, Shalom Ibu Purnama ya, Shalom. Ini ada Insan 212 ya, ya, ya Israel bangsa pilihan yang baik sebenarnya ya, jangan lihat dari situnya ya. Oke. Ada Mas Tatambun, Shalom Mas Tatambun, ada ya. Oh ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anjijo. Kita berdoa Anjijo menerima Yesus. Ya, apapun yang Anda katakan, kebenarannya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini, dia berinkarnasi jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Kodratnya penuh dengan kerendahan hati. Kalau Anda mau tahu tentang kebenaran, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang dan menyingkapkan kebenaran. Tetapi kuncinya kerendahan hati, karena kodratnya Tuhan menyenangi orang-orang yang rendah hati, ya, yang rendah hati. Oke, sekarang perempuan berkarakter seperti Deborah, dia tetap tidak lupa kodrat. Saya juga menghimbau kita para perempuan hormat sama suami ya saudara. Mau penghasilan kita lebih tinggi, mau kita dipilih Tuhan jadi pemimpin, hormat pada suami. Karena memang suami yang jadi kepala ya saudara ya. Dan Deborah sekalipun dia hakim, diberi otoritas wibawa oleh Allah. Bahkan di tengah-tengah budaya patriarki, dia tahu diri saudara. Jangan kita punya penghasilan besar, kita lupa diri. Hormati suamimu. Karena kehormatan kita juga terletak ketika kita menghormati suami kita. Saudara, saya mungkin secara teologi lebih dalam dari suami saya. Tapi saya selalu meminta sarannya. Dan saya selalu berdoa, Tuhan bicara lewat suamiku. Saya tidak pernah menyingkirkan suamiku dari posisinya yang berotoritas. Sekalipun mungkin dalam kerohanian saya lebih tinggi, saya belajar, saya yang dipakai. Tidak. Saya selalu meletakkan itu karena dia adalah kepala. Saudara kita perempuan, letak kehormatan kita adalah saat kita tahu menghormati suami kita. Wah, saya bukan berarti tidak banyak, oh saya pembangkang. Saya sering sekali suami saya ngomong satu, saya udah ngomong 1.000, saudara. Wah, saya selalu menang, pokoknya saya selalu menang ya. Jadi suami saya masih begini, gitu ya saudara. Tapi Tuhan menegur. Ya, orang-orang yang dikasihnya akan ditegurnya. Jadi relakan dirimu ketika kau ditegur. Dan saya belajar bukan berarti saya sudah tamat. Terus belajar nih saudara. Masih berdebat-debat terus kok terus. Terus berdebat. Baru nanti siap berdebat sayang-sayangan. Ya kan enak begitu ya. Berdebat lagi ya. Hidup ini seperti wow ada sensasinya gitu ya. Jadi anggap itu sensasi saja dalam rumah tangga ya saudara ya. Lalu berdebat. Kemudian kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kadang konflik itu membuat kita makin dewasa. Kalau kita melihatnya dengan cara yang benar. Nah, konflik itu mendewasakan kita, konflik juga bisa menyelaraskan dua orang ya. Ada mualaf Jepanse. Ya Tuhan Yesus memberkatimu. Ketika Tuhan jadi manusia, dia 100% manusia. Dia makan ikan, dia tidur, dia berenang, dia bisa tidur, dia bisa kesakitan dan dia disalib. Dia harus dalam bentuk manusia utuh, tidak boleh menggunakan kuasa ilahinya. Karena itu tebusannya, korban tebusannya. Ya saudara, saya katakan bukan hanya makan ikan dia. Semua dia juga enak. Ya. Yesus menikmatinya karena dia 100% jadi manusia pada saat itu. Tapi juga berbarengan 100% dia punya kuasa. Dia bisa lempar orang yang menyalibkannya. Lempar anda-anda satu-satu yang memaki-maki Tuhan di sini. Bisa. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari kodratnya, kesetiaannya, kebaikannya. Karena Tuhan mengasihi Anda saat ini, Anda masih ditunggu olehnya. Saya berdoa, Anda yang belum terima Yesus, Anda terima Yesus. Karena kebenarannya, Yesus adalah Tuhan. Nah, ini saya cerita Deborah, saya juga harus cerita Yesus karena ada cat-cat di sini ya, saudara yang ada di YouTube ya, cat-cat saya di TikTok ya, saudara ya. Oke, kita masuk lagi tentang perempuan tadi ya. Jadi, kepemimpinan perempuan bukan berarti kita menolak peran domestik kita. Kita harus tahu kodrat perempuan yang melahirkan, yang menyusui. Ada waktunya memang untuk anak-anak.
Dan anak-anak kita adalah pelayanan pertama kita sebagai perempuan. Tetapi percayalah, jangan pandang itu sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan, sebagai alat. Saya ketika, mohon maaf saudara bahasanya agak vulgar, saya mengambil S3 saya sambil saya menyusui bayi. Kadang saya nangis, saudara, saya nangis di situ. Saya cepat mengalami agak-agak tua gitu karena kurang tidur, saudara. Saya nggak punya pembantu, itu betul-betul saya cari gara-gara, saudara. Tapi saya mau taat ketika Tuhan bilang, saya juga tidak tahu kenapa saya dipilih, kenapa saya disuruh belajar pada saat saya masih menyusui bayi saya dan punya anak yang betul-betul harus perlu keperluan khusus dan suami saya jauh, saudara. Dan kadang ada pembantu, kadang ada, kadang tidak. Saya banyak menangis, suami saya juga menegur, kenapa kamu cari gara-gara? Lagi fokus, harusnya seorang ibu fokus pada anak-anak. Tapi saya bilang, Tuhan manggil saya sekarang. Dia suruh saya sekolah saat ini. Dan pada saat itu, pada saat saya sedang, saat zaman COVID, saudara. Dan saya mengerti saat saya taat, walaupun banyak halangan, cari gara-gara, gitu ya saudara ya. Tapi akhirnya suami saya mendukung saya. Dan dukungannya sangat berarti buat saya. Walau dia jauh kerja, ya saudara, kita terpisah ya saudara, dia PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Afghanistan saat ini. Saya selalu berdoa buat dia. Dan saat saya belajar itu, wah saudara saya sedang punya bayi ya saudara ya. Masih umur, masih menyusui saudara. Jadi saya capek dengan anak saya yang pertama juga punya kebutuhan khusus saudara yang sering terapi, dua-dua terapi. Dan sembari itu saya harus sekolah. Tuhan bilang, kamu sekolah. Dan saya bilang, Tuhan, kau tidak cari yang mampu, yang mau. Memang mustahil dari diri saya ada banyak keterbatasan yang bisa di diterima sebagai alasan untuk tidak sekolah. Tapi kalau saya ada saat ini, bukan karena kuat saya, bukan karena kemampuan saya, semua karena kebaikan Tuhan. Saya masih ingat air mata, saudara, kalau Anda belajar teologi, harus banyak buat tugas, tugas, tugas. Dan Anda tidak punya pembantu. Saya sambil nyusui, saya buat tugas, kadang saya nangis, saya nggak ada tidur, saudara. Tapi saya mau taat. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau balikkan anak-anak ini bukan penghalang saya melayani Tuhan, justru akan menjadi sumber kekuatan yang Tuhan buat mendampingi saya. Saya mengubah cara pandang saya, saudara. Kadang sistem dunia yang kita soroti itu bisa mengurangi kita, membatasi kita. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada batasan. Ketika Anda mau, apapun situasi Anda, ataupun keadaan Anda bisa dipakai Tuhan. Seperti Deborah, saya juga mau menghimbau setiap perempuan, saudara. Bukan berarti kalau Anda diberi otoritas wibawa, Anda lebih dalam teologi atau apapun, Anda harus ingat peran Anda sebagai istri, sebagai seorang ibu, dan ministry pertama kita adalah anak-anak kita dan pelayanan kita. Dan mereka tidak penghalang. Ketika saya diutus harus pergi, bayarannya nggak seberapa, saudara. Saya nggak lihat bayaran. Puji Tuhan saya cukup, saudara. Dan Allah selalu mencukupkan. Saya bahkan harus bayar harga membawa kedua anak saya. Tapi saya tahu Tuhan, saya menabur di sini. Saya tidak pernah mengharap dari manusia, saya mengharap dari Tuhan. Dan ketika Anda berani bayar harga, saudara, percaya Tuhan pemilik semesta langit ini tidak pernah dipiutangi. Dia ingat orang-orang yang sedia bayar harga. Siapapun Anda, halo Shalom, ada Hanja Liwan Ganteng, ada R Hejo ya. Ya, siapapun Anda, Tuhan mengasihimu ya. Saya mengasihi Anda. Nah, siapapun Anda ya, eh, kenapa simbol salib kematian Tuhan malah diagungkan? Iya, Tuhan mengambil tempat terkutuk dan ketika Tuhan hadir di tempat terkutuk, yang kutuk jadi mulia. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Tidak ada Tuhan yang maha besar seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ambil tempat terhina untuk lahir dan ambil tempat terkutuk untuk mati. Dia datang untuk orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Dia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan Tuhan maha baik, Tuhan maha besar, Tuhan maha penuh kasih itu. Dia merendahkan diri menjadi teladan. Dia bahkan mengambil rupa manusia. Memang dia datang untuk menyerahkan dirinya di salib. Karena itu tumbal. Tumbal untuk penebusan dosa kita. Darah dibayar dengan darah. Dalam rupa manusia, tidak boleh dalam rupa Allah. Karena itu dia Allah yang jadi manusia. Tidak ada Allah seperti dia. Karena dia memang pemilik semesta ini. Dia Alfa dan Omega. Dia bisa tendang orang-orang yang menyalibkan dia, termasuk Anda yang ngata-ngatain Yesus. Dia bisa tendang Anda sampai ke neraka ketujuh, saudara.
Tapi begitu besarnya kasih Allah, termasuk kepada Anda yang masih disusupi oleh setan, saya berdoa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat ya. Oke, saya kembali kepada masalah Deborah ya. Kalau masalah Yesus ya mungkin sedikit-sedikit ya karena kebenarannya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kami mengasihi Anda bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita kembali lagi tentang topik Deborah ya. Tapi justru kita menyelaraskan panggilan kita dan kasih. Memang tidak semua perempuan dipanggil seperti Deborah, saya ulangi, tidak semua. Karena banyak juga yang menjalani panggilannya sebagai ibu rumah tangga yang murni. Wah, saya sangat menghormati perempuan-perempuan yang luar biasa. Karena saya tahu rasanya jadi wanita karir, menjadi seorang ibu rumah tangga lebih sulit jadi ibu rumah tangga, saudara. Nggak ada liburnya, nggak ada gajinya, nggak ada cutinya. Dia harus jadi supir, dia harus eh jadi terapis dan dia nggak dibayar, saudara. Jadi ibu rumah tangga itu sangat mulia. Ketika dia harus bicara, dia harus mengekang dirinya, saudara, menghormati suaminya. Wah, itu ibu rumah tangga adalah suatu posisi yang sangat mulia, saudara. Dan saya sangat menghargai karena semua perempuan adalah ibu rumah tangga. Saudara, saya tahu rasanya ketika saya wanita karir harus murni jadi ibu. Ya, saudara, meninggalkan karir saya, mengasuh dan fokus kepada kedua anak saya yang butuh perhatian khusus. Mendidik, melayani di balik layar, saudara. Kita nggak tampil, kita dukung suami kita, saudara. Dan itu mulia, itu sangat mulia di mata Tuhan. Wah, saya lebih sulit jadi ibu rumah tangga daripada wanita karir. Karena itu saya sangat menghargai ibu-ibu rumah tangga. Anda berperan di belakang layar, tapi percayalah Tuhan menghargai tiap tetes air mata. Mungkin kalau di kantor kita dibayar, saudara, tapi di rumah kita nggak dibayar. Kita kadang jadi supir, kita jadi pembantu nggak dibayar. Pembantu aja dibayar, saudara. Pembantu aja ada cuti, kita nggak pernah cuti. Terutama ketika kita menyusui bayi kita. Kita yang jadi pembantu, kita yang jadi supir, kita yang jadi terapis dan tidak dibayar. Saudara, karena bayaran kita dari surga. Dan ketika Anda dipilih, sekalipun Anda lebih dalam teologi, disitulah letak kita ketika kita menghormati suami kita. Saudara, saya senang, jadi saya mau ungkapkan, setiap orang dipilih bukan karena gendernya, dipakai karena ketaatannya kepada Tuhan. Deborah tidak meminta panggung, tetapi Allah lah yang memanggilnya dan memberinya panggung. Saya berdoa setiap perempuan yang di sini juga dipakai Allah luar biasa. Ketaatan lebih berkuasa dari tradisi patriarki. Saudara, kepemimpinan Kristen bukan berdasarkan karakter, bukan berdasarkan bukan berdasarkan gender, tetapi karakter. Saya ulang, kepemimpinan Kristen berdasarkan karakter, bukan gender. Jadi Anda pemimpin Kristen yang masih suka membatasi perempuan, ya Anda harus belajar lagi tentang Alkitab, belajar dari Deborah ya. Anda yang apalagi Anda yang merasa terancam dengan perempuan, lebih belajarin lagi kitab-kitab Deborah ya. Saudara, masih banyak gereja-gereja yang membatasi perempuan, bingung saya. Gereja karismatik juga masih juga ya aneh gitu ya. Jadi dalam Kristus otoritas bukan berdasarkan kekuatan jasmani, tetapi integritas rohani, saudara. Kepemimpinan dalam tubuh Kristus adalah karunia, bukan dominasi gender. Kepemimpinan dalam tubuh Kristus bukan berdasarkan hierarki, tapi kasih karunia Tuhan, panggilannya, otoritas tertinggi. Panggilan Tuhan lebih tinggi dari hierarki buatan manusia, terutama manusia yang merasa terancam dengan posisinya. Dengar ini, hierarki Anda tidak akan pernah membatasi panggilan Tuhan. Itu yang tertinggi, bukan Anda. Banyak sekarang laki-laki yang merasa terancam, suka-sukanya membuat merendah-rendahkan perempuan yang walaupun dia tahu dari hati nuraninya, tapi dia bunuh hati nuraninya hanya untuk pengamanan posisi. Bertobat Anda kalau Anda dengar sekarang, bertobat Anda, ya. Karena Anda sendiri yang akan mempermalukan diri Anda, oke? Oke, kalau saya begini kok semangat banget gitu ya. Saya minum dulu, saya minum dulu, saya minum dulu. Sahabat yang ada di YouTube, masih bagaimana? Shalom semuanya. Sahabat yang di YouTube juga, di TikTok, apa kabar? Ada banyak. Ya, salam kasih Kristus, ada Bejet ya. Ada Boru Raja Oluan, horas, horas, horas ya.
Apa Tuhan kekal tak mati? Ya Tuhan kekal, dia Alfa dan Omega. Dia harus mati nebus dosa, mengalahkan maut. Dia yang datang menyerahkan dirinya kepada maut. Dia bisa bunuh, dia bisa batalkan maut, dia bisa tendang semua yang menyalibkan, dia bisa tuk, 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 langsung terbang ke langit ketujuh, tuk, 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 pakunya langsung lepas, lepas, lepas. Bisa, dia Tuhan. Yesus Tuhan yang jadi manusia saat dia berinkarnasi di manusia 100% jadi manusia karena memang dia jadi tumbal sukarela. Dia bisa tendang yang tonjok dia, tapi dia harus ngekang dirinya. Karena dia punya misi, karena kasihnya yang besar akan dunia ini. Dia tumbalkan dirinya. Dia yang jadi manusia. Dia bisa tetap di surga, hengkang-hengkang. Sembah aku manusia, sembah, 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 sembah. Tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Oke. Saudara, kita kembali lagi ke topik Deborah. Jadi kepemimpinan dalam tubuh Kristus itu karena karunia Allah, bukan dominasi gender. Efesus 4 ayat 11. Saudara, perempuan dapat dan harus diberdayakan dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, selama itu berakar pada kasih, pada ketaatan, pada kerendahan hati, pada kualitas yang justru ditekankan dalam kepemimpinan Kristiani, saudara. Dari Deborah kita belajar bahwa Deborah dan kasih karunia Allah mematahkan batasan budaya tanpa merusak martabat, saudara. Ia berdiri bukan sebagai pemberontak, saudara ya, tapi sebagai pelayan Allah yang taat. Ini membuktikan bahwa pemimpin tidak harus laki-laki dan pengasuh tidak harus terbatas di dapur, saudara. Tuhan memanggil siapa saja. Dia juga memanggil perempuan bukan hanya untuk melahirkan anak di dapur, kasur, ya. Enggak, saudara. Deborah sudah membuktikan ini dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kita akan bahas banyak perempuan, saudara. Dan ini melahirkan perubahan. Deborah adalah lambang bahwa perempuan yang taat akan Tuhan akan membawa bangsanya kepada kemenangan, membawa keluarganya kepada kemenangan, membawa gerejanya pada kemenangan. Saudara, kita akan masuk, saya kasih spesifik, tadi kita sudah bahas latar belakang ayat per ayat, saudara sudah menjelaskan. Baru kita masuk ke khotbahnya, saudara. Dari tadi kita ngapain? Khotbahnya juga, tapi dibahas. Saya mau dari dalam keluar, bukan luar ke dalam, saudara. Jadi agak dalam, ini pengajaran yang agak dalam, tapi alkitabiah. Ya, ini kita butuh makanan roh ya. Jadi saya bukan motivasi-motivasi dunia, tapi dari firman. Saya percaya firman yang dipercaya. Firman itu berkuasa. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan firman Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus hidup. Hidup. Itu membangkitkan iman. Anda yang sakit bahkan juga menyembuhkan Anda, saudara. Ada rema-rema yang akan didapat. Baik. Saat perempuan berdiri, langit bergerak. Tadi bacanya dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Saudara saya, biar kita nggak terlalu tegang ya, saudara saya kasih pantun dulu. Tapi saya ngopi dulu ya, saudara ya. Nah, hanya padanya. Halo teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, ya, ini kapan saya minum ya? Baik, saudara. Kala senja menyapa lembut dari langit. Langkah Deborah tenang tapi menghentak semesta. Saat perempuan bangkit dalam panggilan ilahi, langit pun tergerak, bumi ikut bersuara. Aduh, saudara. Puji Tuhan ya. Nah, cocok kan pantunnya, saudara ya? Baik, cocok nggak cocok? Yang penting saat ini saya sedang membawakan firman-Nya ya. Oke, saudaraku. Ini ada rekamannya, Anda nanti bisa ke YouTube saya ya yang ada Priscilla Das Channel dan juga YouTube yang Empower Woman Ministry ya kalau Anda mau tahu rekamannya ya bisa diulang ya. Jadi tadi kita sudah membaca perikop Hakim-Hakim 4 yang bukan sekedar catatan sejarah, bukan sekedar sejarah tentang peperangan Israel, tetapi tentang panggung ilahi
di mana seorang perempuan bernama Deborah. Saya sedang menulis buku Empower Woman, saudara, yang akan mengupas perempuan-perempuan yang signifikan di Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang bisa juga dijadikan khotbah. Saya pembicara perempuan, saya pendiri Empower Woman Ministry bersama suami saya. Jadi Anda yang butuh training-training Anda bisa sebarkan. Saudara, saya mohon maaf ini anak saya Peter pakai bajunya Peter. Peter, ya, pakai handuknya. Ambil, tutup, tutup. Maaf ya saudara ya. Ya saya sembari ngapain anak saya. Maaf ya. Ada Pep, ada Jonathan ya. Yesus bisa digambar. Ya nggak apa-apa, Yesus bisa digambar ya. Karena dia kan jadi manusia pada saat datang ke dunia ini. Itulah luar biasanya Tuhan ya. Oke, saudara. Dan jangan kayak gitu. Diikat, diikat, diikat. Ya, ikat dulu. Ikat di bawahnya. Ikat. Jangan unjuk-unjuk ini udah mama bilang, nak. Ya, ini anak saya, saudara, namanya Peter. Jadi sebelah anak saya masih tidur, namanya Paul. Nanti ada saatnya saya kenalin kalau dia bangun. Saya apa adanya aja, saudara ya. Ya, saya seorang ibu dan ministry pertama saya adalah anak-anak, tapi tidak membatasi saya untuk memberitakan firman ya. Digampar sama ciptaannya. Iya, dia sedang membiarkan dirinya dipukul. Dia bisa gampar balik, saudara. Tapi dia sedang memberi teladan saat dia jadi manusia. Dia menumbalkan dirinya sebagai penebus dosa. Dia datang ke dunia ini memang untuk disalib, ya. Jadi dia biarkan gamparan, pukulan. Karena luka-luka itu yang akan menghidupkan, menyembuhkan luka-luka kita. Ya, Anda tidak akan paham ini karena darah itu adalah lambang penebusan, ya. Saudara, saat bangsa, saya ulang lagi kisah Deborah yang kita beri judul saat ini pagi ini, yang nanti akan jadi bagian buku yang sedang saya buat. Saudara, nanti kalau saya berkhotbah, saya akan terbitkan bukunya sebentar lagi. Mungkin tahun depan, saudara, selesai bukunya tentang perempuan. Anda mungkin pengkhotbah perempuan bisa mengambil khotbah dari perempuan di sini. Dan Anda para perempuan Kristus untuk memenuhi panggilan, Anda bisa memakai buku ini sebagai landasan, ya. Nah, doakan saya, saudara. Saya mohon doanya supaya buku ini segera rampung, Empower Woman, ya. Oke, saudara, saya tadi ulang judulnya Saat Perempuan Berdiri, Langit Bergerak. Wah, itu luar biasa. Jadi, saat bangsa Israel dalam keterpurukan, Allah memanggil bukan seorang prajurit gagah berani, tetapi seorang perempuan biasa, siapapun kita bisa dipakai. Tidak melihat gender, ya. Dan dia seorang hakim, dan dia seorang nabi ya. Dia memimpin umatnya. Jadi ini judul bukan hiperbola, tapi kebenaran yang disaksikan oleh sejarah rohani umat Allah. Saya tutup dulu. Oke, 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 oke. Pagi saya jumpa lagi di sini ya. Oke, oke. Jadi kita masuk kepada Deborah. Kita hanya belajar 3 poin di sini. Tadi judulnya saya ulang lagi. Saat perempuan berdiri, langit bergerak. Wow. Saat perempuan berdiri, perempuan yang bagaimana? Perempuan yang dipenuhi urapan otoritas Allah. Kasih karunia-Nya. Siapapun Anda. Mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan, saya tidak juga membedakan. Saya menghormati semua gender. Sama seperti Tuhan, dia tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Dan Deborah adalah bukti nyata, ya. Bahkan di dalam budaya patriarki, seorang perempuan dipakai Allah. Allah, saya berdoa, siapapun Anda di sini, Allah memakai Anda luar biasa, saudara. Ini kebenaran yang disaksikan oleh sejarah rohani umat Allah. Saudara, bila kita tadi membaca Deborah, kisahnya di Hakim-Hakim 4 ayat 1-5. Di sini bangkitnya pemimpin di tengah kekacauan. Tuhan mengasihi umatnya. Dia tidak pernah melakukan pembiaran. Saat umatnya mengalami kekacauan, dia selalu memilih pemimpin. Dan kebetulan yang dia pilih seorang perempuan. Ya, yang tidak dianggap, saudara. Tapi ternyata di dalam Tuhan semua dianggap, saudara. Yang Tuhan cari, yang mau, bukan yang mampu. Karena yang memampukan akan Tuhan. Tuhan yang memampukan, ya, saudara. Jadi pada saat itu Israel jatuh kembali dalam kejahatan setelah Ehud mati, pemimpin yang sebelumnya, hakim yang sebelumnya. Jadi dulu belum ada raja, yang ada hakim. Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh Yabin, musuhnya, yaitu Raja Kanaan. Jadi kalau saya mengambil kata bangkit, saya suka mengolak ulek-ulek setiap kata-kata dalam Alkitab. Ayat 4, ya, bangkit itu kum. Ini bangkit artinya munculnya Deborah sebagai hakim. Ini punya makna teologis yang dalam. Bangkit
Artinya ada penegakan kembali otoritas dan kehendak Tuhan karena sempat mengalami kekacauan. Kalau kekacauan itu terjadi karena tidak ada kepemimpinan yang berotoritas yang memberi eh, perintah dan itu artinya di luar kehendak Tuhan, Saudara. Jadi dari sini kita belajar ketika tidak ada harapan dalam sistem patriarki yang mapan, Tuhan mendobrak pola dan memilih seorang yang hatinya terpaut kepadanya. Mau laki-laki, mau perempuan, Tuhan memilih Anda yang benar-benar taat, yang benar-benar terpaut. Dan biasanya kita dipakai di tengah kekacauan. Bersiaplah, persiapan dan ketaatan Anda sudah mendahului pemakaian Allah yang luar biasa nantinya. Saudara, dari sini juga kita belajar tentang kepemimpinan yang menggerakkan keberanian. Kuncinya di ayat 6 sampai 16 dari Hakim-Hakim 4 tentang kisah Deborah. Dari sini kita belajar, Deborah tidak hanya memimpin dari jauh, dia seperti seorang ibu, ya. Jadi ayah dan ibu itu perannya sama, sangat penting dalam kepemimpinan keluarga. Ya, walaupun otoritas itu pada bapak ya saudara, tetapi di sini dibedakan dalam rumah tangga dan dalam kepemimpinan pemerintahan. Dan di sini Deborah diberi Allah otoritas tanpa melihat jenis kelaminnya. Ini membuktikan Allah Israel, Allah kita tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Deborah tidak hanya memimpin, dia seperti seorang ibu, bahkan Barak pemimpin tertinggi, dia penuh keraguan dan harus diyakinkan oleh seorang perempuan yang dipenuhi urapan Tuhan ini. Dan dia menyampaikan perintah Allah sebagai perpanjangan lidah Allah. Saudara siapapun Anda akan dipakai ketika Anda benar-benar luar biasa dan taat. Ketaatan Anda mendahului pemakaian Allah yang luar biasa nantinya. Saudara, saya akan menggali dari bahasa asli di sini, saya ambil menyuruh, memanggil. Bila Anda membaca dari yang sudah saya kupas tuntas ya, dan saya bacakan tadi, ayat 6 sampai 16. Dalam bahasa Ibraninya karah, menyuruh, memanggil. Jadi kehadiran Deborah ini memberi keberanian dan kepercayaan diri. Bayangkan seorang Barak, seorang pemimpin harus diyakinkan oleh seorang perempuan, saudara. Tapi perempuan yang bagaimana? Perempuan yang diberi Tuhan otoritas, perempuan yang taat, perempuan yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Wah, saudara, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kisah Deborah ini, saudara. Si Barak ini, saudara, Barak ini menuntut Deborah untuk ikut turut serta. Jadi kehadiran Deborah sangat penting bagi Barak yang ragu-ragu. Padahal Barak ini pemimpinnya. Dan Deborah memberi keberanian. Karena dia tahu yang menyertai adalah Allah Israel. Dan memberi kepercayaan diri. Apa pesannya di sini? Kepemimpinan Deborah menggerakkan keberanian. Kepemimpinan itu menggerakkan keberanian, bukan ketakutan, saudara. Pemimpin sejati bukan yang menonjolkan kuasanya, tetapi yang memunculkan keberanian dalam diri orang lain. Iya, mohon maaf tadi gelas anak saya jatuh. Jadi kepemimpinan sejati ya saudara ya. Saya mau katakan kepemimpinan sejati ini bukan yang menonjolkan kuasa, tetapi yang memunculkan keberanian dalam diri orang lain. Saudara, ini ada Selamat Agus Riyadi. Ya, ibarat dia praktek kedokteran jika tidak masuk logika apa yang harus dilakukan. Saya mau katakan ya, Tuhan lebih besar dari logika-logika Anda, tapi Tuhan akan memberi Anda. Tuhan mengasihi orang-orang yang logik seperti Thomas yang harus bukti, bukti, bukti. Saya berdoa Anda juga akan mengalami perjumpaan pribadi dalam Tuhan. Saya tidak perlu berteori tentang Yesus apapun pendapat Anda. Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenarannya. Dan kebenaran akan memerdekakan Anda. Dan saya berdoa Anda dijumpai secara pribadi. Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Sama seperti Paulus yang sangat membenci Yesus awalnya dan para pengikutnya. Akhirnya ketika dia encounter bertemu dengan Yesus. Dia menjadi pengikut yang luar biasa Tuhan pakai. Dan saya berdoa buat Anda-Anda di sini ya. Anda juga bisa menerima Kristus sebagai juru selamat Anda kan hanya dalam Kristus Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu seputar ya saya sambil membawa kisah apapun selalu memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Oke, Saudara. Kemudian kita masuk jadi pemimpin sejati bukan yang menonjolkan kuasanya tetapi yang memunculkan keberanian dalam diri orang lain. Saya juga mau katakan kemenangan dari tangan yang tak terduga.
Dari sini kita belajar bahwa kemenangan itu bisa berasal dari tangan yang tak terduga. Karena itu jangan suka ngeremehin orang, saudara. Oh, ini masih kecil. Oh, dia hanya ibu perempuan. Apalagi dia punya anak laki-laki yang butuh perhatian khusus. Jangan beri dia kesempatan. Jangan dianggap dia mati sendiri kemampuannya. Ini jahat kalau ada pendeta begini. Jahat, picik, picik, picik. Bertobat Anda kalau Anda dengar sekarang ini ya. Bertobat Anda dengan kepicikan Anda itu. Ya, justru Anda yang takut-takut terancam dengan perempuan begini. Anda begitu kecil, saudara. Ya, besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan, saudara ya. Ya, ada tuyul gondong. Di sini banyak yang beraneka ragamnya. Ada tuyul tadi ya. Aduh, saya senang sekali live ini didatangi oleh orang-orang yang haus akan kehadiran Tuhan. Saya berdoa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Oke, saya masuk tadi. Jadi yang pertama, bangkitnya pemimpin di pesan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-24 ini, bangkitnya pemimpin, akan ada pemimpin yang Tuhan beri di tengah kekacauan. Saya yakin sekali karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi umatnya. Dan kepemimpinan itu menggerakkan keberanian, tidak pernah mengintimidasi. Kepemimpinan akan membuat, kepemimpinan yang dari Tuhan akan membuat orang-orang yang dipimpinnya bergerak dengan berani. Dan yang ketiga, kita belajar dari sini topiknya, bahwa kemenangan itu dari Tuhan dan kemenangan itu bisa Tuhan lakukan dari tangan yang tak terduga. Kuncinya di ayat 17-24. Tahukah Anda Yael, wanita biasa, orang biasa, bahkan non-Israel. Tapi Tuhan pakai, dia hanya seorang istri Heber, bukan prajurit terlatih. Tapi dia membunuh jenderal yang sangat ditakuti. Dia melakukannya dengan lembut, dengan elegan, dengan waktu yang tepat, cara yang tepat, dan efektif, efisien. Wow, kita belajar dari perempuan yang biasa, bukan dari jenderal yang mengalahkan jenderal besar yang ditakuti pada saat itu. Sisera, nama jenderalnya. Dia cukup menyuruh Sisera dengan kelembutan dan keeleganannya tidur. Lalu dia pakukan musuhnya itu dengan paku kemah mati. Seorang perempuan biasa membunuh jenderal besar dengan cara yang elegan. Wow. Dari sini kita tahu kemenangan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tak terduga. Jadi jangan cepat-cepat nganggap remeh. Ya. Dan ini ironi Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun bahkan yang kita anggap remeh, yang kita anggap lemah untuk mempermalukan yang kuat. Sama seperti yang dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 27. Jadi Anda jangan sosokan. Anda pikir aku sudah pendeta 30 tahun. Aku yang tahu hierarki, hierarki. Aduh, malu. Anda begitu kecil. Kalau Anda sudah tahu sebagai pendeta 30 tahun. Boh, panggilan Tuhan tidak berdasarkan hierarki yang Anda buat. Otoritas tertinggi adalah Tuhan. Panggilan Tuhan lebih tinggi dari apapun. Itu Anda takut terancam dengan perubahan. Justru itu menunjukkan betapa kecilnya Anda sebagai seorang pemimpin. Padahal sudah 30 tahun Anda rasakan kasih karunia Tuhan. Di mana Anda meletakkan itu? Ya, nah, karena kemenangan seperti Deborah, kisah Deborah dan Yael, Tuhan mau menunjukkan pada manusia-manusia arogan, pada manusia-manusia sombong, karena aku gereja ini besar, karena aku adalah pemimpin 30 tahun, maka dia hanya boleh berkhotbah setelah 30 tahun merasakan penderitaan yang kurasakan, begitu ya. Karena aduh, saya melihat ada manusia-manusia sombong dalam gereja, saudara ya. Manusia-manusia yang katanya dia merasakan anugerah Tuhan, tapi dia hanya merasa anugerah Tuhan hanya ada pada dia, sehingga dia membatasi panggilan-panggilan orang, saudara. Saya ibah pada orang-orang yang begini. Kalau Anda dengar di sini, bertobatlah Anda. Justru karena sudah 30 tahun Anda jadi pendeta, seharusnya Anda tahu kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, Anda tidak bisa jadi 30 tahun pendeta. Kenapa Anda mematah-matahkan panggilan orang, mengecil-ngecilkan orang, meremeh-remehkan orang? Sama seperti kisah Deborah dan Yael. Tuhan mau menunjukkan batasan-batasan. Banyak orang yang sombong-sombong rohani, saudara. Jangan anggap remeh sama orang. Jangan anggap remeh orang. Jangan ngecil-ngecilin orang. Anda tidak akan tahu orang itu akan jadi apa nanti. Jangan pikir hierarki, hierarki. Hierarki Anda tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Ya. Dan ini ironi Tuhan ilah yang Tuhan sedang pakai, yang dianggap lemah, bisa Tuhan pakai untuk mempermalukan yang anggap kuat, yang sok kuat ya saudara ya, yang sombong saudara ya, sombong rohani ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk perempuan di ruang tersembunyi untuk menyelesaikan pekerjaan besar. Saya ulangi, Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak tergantung pada hierarki buatanmu, apalagi kamu yang merasa terancam sama perempuan ya.
Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai perempuan lemah, Tuhan bisa juga pakai laki-laki. Ya semua, saya juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan. Semua orang yang dianggap diolok-olok nggak dianggap di ruang tersembunyi Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan yang kuat, yang sok kuat, yang sudah sok menggantikan Tuhan dalam panggilan. Dia aku yang nentuin siapa yang bisa dan tidak. Wah, malu, malu Anda nanti ya. Jadi tetap Tuhan, panggilan Tuhan yang tertinggi dari semua otoritas. Jadi dari sini kita belajar, ada 7 teladan dari Deborah, saudara. Apa 7 teladan ini? Ini berakar dalam firman Tuhan. Ia adalah Nabiya. Ayat 4. Dia bijaksana dalam kepemimpinannya. Walau dia perempuan. Dia hormat sama suaminya. Dia tahu tugasnya. Peter, kecilin. Peter, kerjain tugasnya. Maaf ya saudara, saya sambil memantau anak-anak saya. Karena mereka juga pelayanan pertama saya. Oke, firmannya sudah mau selesai. Nanti bisa Anda lihat juga nanti rekamannya ya saudara ya. Jadi, bijaksana dalam kepemimpinan. Orang datang pada Deborah, minta keputusan saudara. Ayat 5 ya. Taat menyampaikan perintah Tuhan. Tuhan, ketaatan kita pada Tuhan mendahului mujizat, saudara. Tuhan tidak cari yang mampu, dia cari yang mau, dia cari yang taat, dia cari yang bersedia bayar harga. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memperlengkapi. Karena kita ini alat Tuhan, kita hanya alat, saudara. Kita hanya alat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan suka ngeremehin orang, jangan suka batasin orang dalam menyuarakan kebenaran firman Tuhan ya. Semua yang tertinggi otoritasnya di tangan Tuhan. Oke. Kemudian kita belajar lagi dari Deborah. Dia punya rendah hati dalam kolaborasi. Jangan sombong. Jangan kita itu ngecil-ngecilin generasi muda. Jangan juga ngeremehin generasi tua. Jangan ngeremehin perempuan. Jangan juga sosok jago, saudara. Kita berkolaborasi, kita alat, kita saling melengkapi. Nama Tuhan yang ditinggikan. Kita taat dalam menyampaikan perintah Tuhan, bukan keinginan kita, bukan keinginan kita. Kita sangkal diri kita, saudara. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Kita belajar dari Deborah. Dia taat. Walaupun kita dibenci sama dunia ini, taat. Kalau Tuhan bilang sampaikan, sampaikan. Biarin kita dibenci oleh dunia ini. Ya, kita harus bijaksana dalam kepemimpinan kita. Bukannya mau kita, maunya Tuhan. Kita hanya alat, saudara. Taatlah apa kata Tuhan. Walaupun kita dibenci, kamu apa, kamu apa. Gak apa-apa, saudara. Lebih baik kita dibenci manusia ini daripada dibenci sama Tuhan, saudara ya. Karena kita alatnya Tuhan. Bukan kita memperalat nama Tuhan. Kita alatnya Tuhan. Jadi kita harus punya kerendahan hati. Karena itulah kodrat. Kodrat dari Tuhan. Tuhan pemilik alam semesta yang menciptakan alam semesta. Mengosongkan dirinya jadi manusia. Karena dia sedang memberi kita teladan tentang kerendahan hati. Saya selalu bangga mengatakan Yesus Tuhan. Dia bisa tendang orang-orang yang menghina seperti yang ada di sini. Dia bisa tendang Anda. Tapi karena dia begitu mengasihi, dia memberi kita kesempatan. Saya berdoa Anda yang belum menerima Yesus saat ini menerima Yesus. Walaupun kisahnya tentang Deborah, tetap saya akan selalu menyuarakan tentang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, itu adalah rendah hati dalam kolaborasi, saudara ya. Jadi dia bersama Barak, Deborah ini punya kerendahan hati dalam berkolaborasi. Dia nggak pernah ngecil-ngecilin orang. Dia nggak pernah batas-batasi orang. Dia selalu mengembangkan orang. Dia tahu batasannya sebagai perempuan. Dia beri itu kepada Barak. Tapi Barak yang menyerahkan itu kepada Deborah. Karena ada otoritas dan wibawa ilahi dalam diri Deborah. Saudara, rendah hatilah dalam pelayanan. Berkolaborasilah dalam semua orang dalam lintas generasi, gender atau apapun. Jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah meremehkan. Dan bukan keputusan Anda, keputusan Tuhan. Kemudian kita belajar dari Deborah kepekaannya yang luar biasa terhadap waktunya Tuhan. Gak buru-buru, dia tanya Tuhan, sikit-sikit tanya Tuhan, peka. Saudara, ini butuh keintiman rohani yang dalam. Bahkan dia menyuruh Barak bertindak di saat yang tepat. Karena dia peka terhadap waktunya Tuhan. Kemudian yang keenam, dia memberi ruang bagi orang lain dipakai Tuhan. Tidak menghalangi Yael bersinar. Tuhan yang harus bersinar. Walaupun demikian kita menghargai tiap orang. Mungkin seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang gak dianggap saudara. Sama seperti Deborah.
Deborah perempuan di zaman patriarkil. Dia membiarkan ada dua perempuan yang biasa di sini, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Deborah dan Yael. Bukan kata saya, kata firman. Hakim-Hakim 4 ayat 1-24. Di sini, dua perempuan luar biasa dipakai. Artinya siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapa kita batas-batasi orang. Siapa kita nggak kasih ruang bagi orang lain. Sebenarnya saat kita mengangkat orang lain, kita sedang mengangkat diri kita. Sama seperti Deborah, dia memberi ruang bagi orang lain dipakai Tuhan. Jangan pikir, oh cuman aku yang bisa dipakai Tuhan. Oh kamu tidak pantas, kamu belum bayar harga seperti aku bayar harga. Kamu siapa? Nggak ada kita yang pantas, nggak pernah pantas. Saya juga nggak pernah pantas bisa ngomong. Tapi saya mau ngomong, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Semua untuk Tuhan. Saudara, beri ruang pada orang lain dipakai Tuhan. Itu artinya Anda pemimpin yang bijaksana. Jangan batasi orang lain. Oh, dia perempuan. Batasi. Batasi ini perempuan. Batasi. Cuman kita laki-laki. Wah, ini sombong banget jadi pemimpin, saudara. Dia tidak boleh mau dia S3 batasi dia. Jangan kasih dia kesempatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Anda benar-benar belum benar-benar dipakai Tuhan, saudara. Kalau kita benar-benar dipakai Tuhan, kita akan memberi orang lain kesempatan dipakai. Memberi orang lain juga bersinar. Seperti Yael bersinar, saudara. Padahal Yael bukan siapa-siapa dibanding Deborah. Tapi kalau Tuhan mau pakai, anak bayi juga dia bisa pakai, saudara. Jadi jangan sombong dan jangan suka sekali menghalang-halangi orang lain, saudara. Selama itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di sini yang dimuliakan nama Tuhan. Bukan nama kita, bukan nama gereja kita, bukan nama sinode kita, bukan nama Tuhan, saudara. Kemudian yang ketujuh, kita belajar dari Deborah tentang mewariskan semangat iman. Saudara, memimpin itu tidak perlu tahta. Berani karena percaya Tuhan. Jadi memimpin itu nggak perlu tahta, tetapi berani karena percaya. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Terutama ini memang khusus untuk saya pengembangan perempuan, saudara. Pemimpin perempuan. Ingat, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender. Saya katakan lagi, budaya yang diungkapkan di Alkitab bukan suatu kebenaran, tetapi kebudayaan di mana mengalami banyak transformasi. Dan saat ini kita belajar dari Deborah. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Tidak ditentukan oleh gender. Tidak ditentukan Anda kaya atau tidak. Tetapi kepemimpinan itu oleh ketangguhan iman, dan ketaatan pada panggilan Allah, ketaatan pada panggilan Allah. Dia yang memampukan, dia yang menyediakan semuanya. Kita belajar seperti Deborah. Kita semua perempuan, dan bukan hanya perempuan, saya tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, tapi topiknya sekarang perempuan, saudara. Deborah dan Yael perempuan, saudara. Di tengah patriarki. Ini dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru, saudara. Perempuan Kristen hari ini dipanggil untuk menjadi suara kenabian, pembawa hikmat, dan pemicu keberanian di keluarga, di gereja, dan masyarakat. Saudara, tidak semua perempuan dipanggil ke medan publik, saudara. Seperti Deborah, saya tahu. Anda ibu rumah tangga, Anda hanya biasa, Anda sangat mulia di mata Tuhan. Wah, jadi ibu rumah tangga itu sulit. Saya banyak nangis, saudara. Saya banyak di tempat Tuhan, bukan di sekolah sekolah teologi, saudara. Lebih di sekolah kehidupan. Jadi ibu, jadi istri, saudara. Tapi di situ saya belajar tentang ketundukan, tentang ketaatan. Saudara, kita punya ladang kita masing-masing, kita punya tempat di mana Tuhan menempa kita masing-masing. Rendah hatilah saat ditempa. Dan saya mau katakan, setiap perempuan dipanggil untuk memimpi dalam lingkup pengaruh yang Tuhan beri. Anda ibu rumah tangga, Anda pemimpin. Anda sedang membesarkan generasi-generasi yang luar biasa. Wah, luar biasa kalau Anda tahu. Saya mau berbagi suatu tokoh, saudara, tokoh yang sangat menginspirasi saya. Mungkin dia tokoh sekuler, saudara, tapi belajarlah dari tiap orang hal-hal yang banyak hal yang kita bisa belajar. Dari semut aja kita bisa belajar, dari hewan aja kita disuruh belajar, apalagi dari manusia. Mau dia Kristen, mau non-Kristen, tapi saya mau belajar. Saya sangat terinspirasi dari seorang yang bernama Malala Yousafzai. Dia ini seorang perempuan, ya. Dia tertindas dengan sistem. Walaupun tertindas dengan sistem, dia berdiri untuk pendidikan perempuan dan mengguncang dunia.
Ini perempuan Afghanistan. Di Afghanistan perempuan nggak dibolehin belajar. Nggak tahu saya kenapa ya nggak boleh perempuan belajar. Kenapa sih rupanya kalau perempuan belajar? Hah? Kenapa mesti laki-laki saja? Saya bingung juga nih. Tapi di Alkitab memang begitu. Ada diceritakan kebudayaan, bukan suatu kebenaran. Padahal Tuhan nggak pernah membedakan. Tapi Alkitab begitu jujur. Kalau budayanya saat itu diangkat, saudara. Dan perempuan ini, dia berjuang untuk pendidikan bagi perempuan. Walau dia bayar harga, saudara. Dia hampir mati, saudara. Tapi dia berjuang untuk apa yang dia imani. Kita belajar dari sini. Kepemimpinan bukan berdasarkan gender. Dan saat Anda sungguh-sungguh percaya, Tuhan yang akan memberi Anda kemampuan dan keberanian menyertai Anda. Saya juga belajar dari seorang perempuan ya. Saat ini memang tokohnya tentang perempuan. Saya sedang menulis buku Empower Woman yang Tuhan memang memanggil saya untuk pemberdayaan perempuan, saudara. Bahkan saya punya mimpi jadi menteri pemberdayaan perempuan. Doakan saya doakan. Walaupun nanti orang, mana mungkin, terserah. Kan saya cuma mau nyatakan itu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan juga. Nah, kita belajar dari Corrie ten Boom. Siapa itu Corrie ten Boom? Dia perempuan yang luar biasa. Ini seorang pendeta perempuan. Dia menyelamatkan banyak orang Yahudi pada saat zaman Nazi disesah, saudara, dari Holocaust. Dia taat pada suara Tuhan walau dia harus bayar harga walau dalam bahaya. Saudara, saya mau katakan ini nggak lihat dia perempuan atau laki-laki. Saat kita mendengar suara Tuhan, kita pekah, kita taat, itu sudah mendahului mujizat, saudara. Jadi ada penguatan. Tuhan tidak mencari suara lantang. Dia mencari hati yang mendengar. Tuhan tidak sekedar mencari suara lantang, tidak mencari suara lantang, tetapi dia mencari hati yang mendengar. Itu hubungan intim. Pasti harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya mau katakan langit bergerak bukan karena kuasa fisik, tapi karena ketaatan yang radikal. Langit bergerak bukan karena kuasa fisik, tetapi karena ketaatan yang radikal. Ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan mendahului segalanya, saudara. Taat, taat, taat. Kita belajar dari Deborah. Deborah tidak memimpin karena dia perempuan. No, dia memimpin karena dia taat. Dia taat suara Tuhan. Tuhan bisa panggil siapapun. Dia bisa panggil anak kecil, anak bayi, anak perempuan, anak ingusan. Dia bisa panggil. Makanya jangan pernah meremehkan orang. Kalau Tuhan memilih, maka tidak ada yang bisa menjatuhkannya, saudara. Oke, kita sudah mau masuk ke penutup. Saya kasih pantun dulu, saudara ya, sebelum saya tutup ini. Nah, banyak sekali di sini. Aduh, banyak sekali apa ya, komen-komen ya. Pokoknya Anda di welcome lah di sini, saudara. Apapun yang Anda tulis ya, saya berdoa. Anda yang belum terima Kristus saat ini, walaupun kisahnya tentang Deborah ya, saudara. Saya tetap memberitakan itu. Ya, bagi Anda yang mau dengar rekamannya nanti ada di YouTube saya, Dr. Priscilla Damaris Tonga, dan juga di Empower Woman Ministry ya. Jadi, saya kasih pantun sebelum kita menutup. Karena ini sudah tengah 8, saudara. Ya, sudah 2 jam saya ngomong, saudara. Wow. Bukan karena mahkota atau pedang. Deborah berdiri dengan iman yang terang. Saat perempuan menjawab panggilan Tuhan. Saya ulang. Saat perempuan menjawab panggilan Tuhan. Langit pun bergerak. Sejarah pun menang. Amin, amin, amin ya. Jadi dari Hakim-Hakim 4, ini adalah bukti bahwa saat perempuan berdiri di tempat yang Allah tunjukkan, otoritas itu datang dari Allah. Panggilan tertinggi adalah panggilan dari Tuhan. Tidak ada langit yang diam. Tuhan sedang mencari Deborah-Deborah baru saat ini. Bukan karena jenis kelamin, saya ulang, bukan berarti saya nggak menghargai laki-laki. Saya sangat menghormati suami saya menghormati laki-laki, itu letak kehormatan kita perempuan. Tetapi kepemimpinan itu adalah otoritas dari Tuhan. Dan itu tidak melihat gender, itu melihat ketaatan. Tuhan sedang mencari Deborah baru. Bukan karena jenis kelamin, tetapi karena keberanian untuk berkata, "Aku siap Tuhan, ini aku, utus aku." Tuhan yang akan memampukan, saudara. Sama seperti Deborah dan Yael yang biasa, saudara. Kita di perempuan ilahi, perempuan ah, panggilan perempuan ilahi, saudara. Kita perempuan yang bukan perempuan yang duduk diam dalam ketakutan, saudara. Kita berdiri di bawah pohon kehidupan, sama seperti Deborah.
Kita mendengar langit dan menyuarakan kehendak Tuhan. Kita tidak mencari panggung, tetapi tidak akan tersembunyi, saudara, saat Tuhan memanggil kita memimpin dalam kasih dan keberanian. Kita memimpin bukan dengan otot, tetapi dengan hikmat Tuhan. Kita menegakkan keadilan bukan dengan teriakan, saudara, tetapi dengan bisikan yang datang dari doa dan panggilan. Kita tahu kapan kita harus berdiri, kita tahu kapan harus memberi jalan. Sama seperti Yael yang diam. Bila kita membaca dari Hakim-Hakim 4. Namun tidak menghentikan. Dia bisa menghentikan musuh dengan keberanian surgawi. Kita bukan perempuan yang meminta izin dari budaya patriarki. Kita melangkah karena mandat surgawi. Kita melangkah karena panggilan Tuhan. Kita bukan ancaman, tapi kita sebenarnya jawaban. Kita bukan bayangan, tetapi kita terang. Kita bukan sekedar ibu rumah tangga atau pelayan gereja. Kita adalah imam-imam dalam rumah Allah yang hidup. Kita percaya setiap perempuan berdiri di tempatnya, langit bergerak. Ketika tangan perempuan terulur, sejarah berubah. Karena Tuhan tidak membatasi panggilannya dengan jenis kelamin, melainkan mempercayakannya pada hati yang bersedia. Ini sekedar puitis untuk para perempuan, saudara ya. Bukan karena rupa Tuhan memilih, bukan karena nama orang ditinggikan, tetapi karena hati yang mau berserah, perempuan pun bisa jadi pemimpin di tangan Tuhan. Saudara, bukan berarti saya membeda-bedakan, tapi saat ini karena Deborah dan Yael yang jadi tokoh utama. Ini membuktikan Tuhan memanggil berdasarkan ketaatan, bukan gender. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi bentuk feminimnya dari nabi ya. Ini ada otoritas rohani yang diakui. Tuhan tidak menunggu izin budaya. Dia mencari hati yang tunduk. Sama seperti Bunda Maria, perempuan muda yang berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Sama seperti kita belajar dari Malala Yousafzai yang melawan keterbatasan budaya demi pendidikan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan membuka pintu pemilihan Tuhan, bukan jenis kelamin yang menentukan panggilan. Dan yang kedua kita belajar, kepemimpinan perempuan justru akan membawa kelegaan. Kepemimpinan perempuan itu membawa kelegaan. Kepemimpinan perempuan dalam Tuhan membawa kelegaan, bukan persaingan. Hakim-Hakim 4 ayat 5, Deborah duduk di bawah pohon korma, memimpin dari tempat teduh dan hikmat. Jadi kepemimpinan sejati tidak keras kepala, tetapi membawa keteduhan dan kejelasan arah. Sama seperti Esther, Ratu Esther. Wow, kenapa bukan Mordekai yang dipakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi dipakai seorang perempuan yang mungkin dianggap lemah, yang taunya cuma tampang-tampang, ternyata tidak, karena dia punya kekuatan doanya yang besar, puasanya yang luar biasa powerful. Esther, cantik luar dalam. Dia bukan menentang otoritas, tetapi mempengaruhinya dengan bijaksana karena dia perempuan yang berdoa, yang berpuasa, yang mengandalkan Tuhan. Bukan menang tampang doang. Itu beda. Oh, kalau soal cantik, banyak sekali yang cantik, 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 cantik. Tapi itu semuanya nggak ada guna kalau dia bukan seorang perempuan yang suka berdoa, yang suka menyembah Tuhan. Kita belajar dari tokoh sekuler Jacinda Ardern. Wah, siapa ini? Dia memimpin Selandia Baru dengan empati, bahkan saat kritis. Ini bangkit, saudara. Jadi kepemimpinan perempuan itu yang dalam Tuhan itu bukan untuk menyaingi pria, tapi justru untuk melengkapi kehendak Allah. Dan kita belajar dari sini, saudara, ketaatan akan membuka ruang aksi ilahi. Ketaatan akan membuka ruang aksi ilahi. Hakim-Hakim 4 ayat 14. Bangunlah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Deborah taat untuk memerintahkan Barak. Seorang perempuan memerintahkan jenderal besar Barak. Taat melangkah. Paul Peter
Yael taat untuk bertindak. Ketaatan kolektif mendatangkan kemenangan. Peter, kecilin suaranya. Itu sambil anak saya di depan saudara. Yael itu perempuan biasa, ibu rumah tangga biasa, tapi bisa dipakai Tuhan membunuh dengan sangat elegan, dengan sangat anggun, dengan sangat efektif, efisien, nggak banyak makan waktu, saudara langsung mati pada tempatnya. Dia tahu kapan waktunya bertindak, kapan diem, saudara. Ini wanita yang bijaksana, ibu-ibu rumah tangga biasa yang nggak dianggap, tapi dipakai Tuhan membunuh jenderal besar yang sangat ditakuti, Sisera dalam sekejap. Perempuan punya kekuatan yang luar biasa saat dia peka suara Tuhan. Jangan remehkan orang-orang biasa, jangan. Mulai sekarang jangan suka anggap remeh. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Sama seperti dia memakai Yael, perempuan rumah tangga biasa. Menyelesaikan peperangan besar, saudara. Selesai di tangan perempuan biasa, ibu-ibu biasa. Dengan cara yang sangat efektif, jenderal aja nggak seperti dia. Nggak perlu banyak uang habis, saudara. Waktu habis, saudara. Kita belajar juga dari Rosa Parks, saudara ya. Satu tindakan sederhana menyalakan api revolusi. Ketika perempuan taat, langit bergerak. Ketika perempuan taat dalam panggilan Tuhan, langit ikut bergerak. Nah, saya ulang lagi. Jadi Deborah itu pemimpin perempuan, memberi kita teladan, memimpin dalam suara nubuatan. Tidak takut tampil di ruang publik. Mengakui peran orang lain. Kita perempuan jangan lupa diri. Kalau gajimu lebih besar dari suamimu, kepemimpinanmu lebih tinggi, jangan lupa diri. Hormati suamimu. Itu artinya kau perempuan terhormat. Tahu peran orang lain. Pagi. Kemudian memimpinlah dengan hikmat, bukan ambisi. Dengan hikmat Tuhan, bukan ambisimu. Jadilah pemimpin yang menginspirasi keberanian dalam orang lain. Jadilah pemimpin yang kenal waktunya Tuhan. Jadilah pemimpin yang tidak merebut kemuliaan. Tahu semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana mengaplikasikan, terutama bagi Anda para pemimpin perempuan yang diberi otoritas. Taulah identitas kita dalam Kristus. Bukan meniru peran laki-laki, jadi dirimu yang unik. Tapi menyatakan bagian unikmu sebagai perempuan yang dipilih Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Bohong kok nggak punya input. Bohong kok nggak pernah doa. Tiba-tiba kok bisa bernubuat. Nggak bisa. Itu orang-orang yang suka berdoa, suka deket. Karena ranting akan mati kalau dia tidak ada di dalam pohon itu. Pokok anggur, yaitu Yesus. Deborah mendengar suara Tuhan. Bukan dia main game terus, lihat Facebook, lihat Instagram. Dia berdoa, dia menyembah. Anda akan dipekakan saat Anda punya hubungan intim dengan Tuhan. Latihlah hikmat dan keberanian, karena pemimpin bukan hanya bicara, tapi bertindak. Pemimpin bukan hanya bicara, tetapi bertindak tepat. Dan bersinergilah, bagi Anda khususnya pemimpin perempuan, bersinergilah. Apa itu sinergi? Kerjasama dengan laki-laki. Kita bukan bersaing, seperti Deborah dan Barak. Kerjasama, saudara. Dan memimpinlah dengan hati yang lembut namun tegas. Bukan berarti gini, nggak gitu saudara ya itu suaranya aja yang lembut. Hatimu lembut tapi tegas. Jadi em, ini nggak siap-siap nih udah mau jam 8 nih saudara. Jadi bukan karena suara yang lantang tapi karena hati yang tenang. Tuhan memakai perempuan yang taat. Tuhan juga memakai siapapun Anda. Ini bukan hanya untuk perempuan, untuk kita semua. Untuk menggerakkan sejarah hanya dalam kasih dan hikmat Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa. Saya minta maaf jikalau tidak ada yang tidak saya baca saudara ya. Nanti bisa DM saya bagi Anda yang perlu didoakan karena sudah 2 jam lebih saudara ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar banyak dari Deborah. Pokok tidak pernah memilih orang berdasarkan gender, tetapi ketaatan dan kemauan. Karena kau yang akan memperlengkapi. Dan setiap rencanamu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Biar kami semua siap, Tuhan, kami tidak pernah membatasi orang lain. Kami memberi tempat bagi orang lain bertumbuh. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih, Tuhan. Dan saat ini Hamba berdoa buat siapapun yang sakit saat ini disembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus. Saudara, angkat tanganmu. Mungkin saudara mendengar firman ini dalam keadaan sakit, tapi saya percaya
Kuasa firman sedang bekerja, roh itu berhembus. Setiap penyakit, katakan, deklarasikan imanmu oleh bilur-bilur darah Kristus. Aku sudah sembuh, aku berdoa. Apapun penyakitmu, tumpang tangan atas penyakit itu dan katakan, oleh bilur-bilur darah Kristus, aku sudah sembuh. Jadilah sesuai imanmu di dalam nama Yesus. Anda yang sedang kesulitan ekonomi, Allah kita Jehovah Jireh. Ambil bagianmu, lakukan semaksimal mungkin. Allah yang akan membuka pintu-pintu berkat. Ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa ada kebaikan Tuhan dan kita ada karena kasih karunia-Nya. Sampaikan semuanya kepada Tuhan dan percayalah. Katakan, deklarasikan, Allahku Jehovah Jireh. Semua keperluanku akan tercukupi. Aku tidak hanya diberkati, tetapi menjadi saluran berkat. Dan lakukan bagianmu. Dengarkan suara itu. Dia akan menuntunmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa bagi Anda yang sedang bergumul dalam apapun. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang yang ada, bukan suatu kebetulan, bagi mereka yang belum menerima Kristus, biar Tuhan yang menjumpai mereka pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau yang melembutkan hati. Kami mengasihi siapapun yang membuat komen-komen di sini, kami mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan memberi Anda waktu karena Tuhan mengasihi Anda. Biar kasih karunia Tuhan ada atas engkau. Dan kau juga terpilih, engkau bisa menerima kasih karunia Tuhan. Hanya Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita berdoa sama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah pekerjaan kita, usaha kita, saham kita, dagangan kita. Apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil oleh karena kebaikannya, favornya, kasih karunia-Nya, bagi kemuliaan namanya. Dan diberkatilah pendidikan anak cucu kita, apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya. Terimalah berkat Tuhan ini dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Ya, selamat pagi semuanya yang masih stay tune di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Anda yang ada di YouTube, terima kasih Anda yang mau mendengarkan tentang khotbah ini, tentang rekamannya ada di YouTube saya yang akan saya download ya. Oke, sahabat yang di YouTube, Tuhan memberkati. Bye.